selamat pagi semuanya. Bersama kami tim jurnalistik SMKS Nasional Broto dalam kegiatan talk show yang kedua. Dengan saya Anya Marwa yang akan memandu kegiatan talk show dari awal sampai akhir. Mohon izin untuk yang ada di samping saya untuk Komando bisa memperkenalkan diri dari jabatan yang ada di. Perkenalkan, nama saya Erwan Devan Kabari, jabatan Komandan Batalion di SPM Nasional Purwokerto. Saya mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, terutama yaitu staf batalion, paskibra di lokasi Samudra, dan ekstra Grafik Rumah Samudra yang akan dijelaskan satu persatu di dalam video ini. Saya Pandi Hidayah, di staf batalion menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Taruna. Di SPM saya duduk di kelas 3 Nautika A dan asal saya dari Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Cemohini Mariana. Saya di staf batalion Taruna menjabat sebagai sekretaris utama dan saya berasal dari Kartika Naskah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulandari Rois Rosyada Wongisa. Saya di staf batalion menjabat sebagai bendahara utama. Saya berasal dari Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratama. Saya menjabat di staf batalion sebagai Komandan Operasional Ikan. Asal saya dari Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Asisi Magurita. Dari kelas 3 Teknik AB, saya menjabat sebagai Komandan Polisi Taruna. Baik, terima kasih untuk Unsur Komando. Mungkin yang alamatnya sama dengan Unsur Komando boleh dipilih di bawah ya. Oke, perkenalannya disampaikan di sini dulu. Langsung kita lanjut ke materinya. Sebelum itu, tema dari talk show kali ini adalah keorganisasian staf batalion Taruna. Pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Komandan Batalion. Yang saya tanyakan adalah, apa itu staf batalion Taruna? Ya, jadi staf batalion Taruna adalah sebuah organisasi utama yang ada di SPM Nasional Purwokerto. Pada dasarnya sama dengan sebuah organisasi OSIS pada sekolah umumnya. Yang membedakan organisasi staf batalion Taruna adalah kita mengutamakan sistem ketarunaan. Jadi ada fisik, mental, dan keselamatan para taruna. Di dalam sebuah organisasi ini terdapat struktur. Di dalam struktur ada bidang-bidang tertentu yang akan dijelaskan nanti. Jadi di dalam staf batalion Taruna ada sebuah sesanti atau slogan, yaitu Bina Taruna di Lokal, yang mempunyai arti dari Sanskerta, yaitu Bina maksudnya membina, Taruna adalah sebutan bagi kami para taruna, dan Adiloka adalah sebuah pemimpin. Jadi harapannya kita menjadi seorang pemimpin bukan hanya lingkup sekolah, namun masyarakat, bahkan dunia kita, yaitu pelayanan. Nah, di dalam organisasi ada sebuah struktur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pandi Hidayah. Ya, silakan. Oke, ya. Di staf batalion itu ada strukturnya yang seperti dijelaskan tadi. Dari yang tertinggi yaitu Komandan Batalion, selanjutnya saya sendiri, Wakil Komandan Batalion, juga sebagai Kepala Staf. Selanjutnya ada Sekretaris, ada bidang operasional, ada bendahara, dan ada Polisi Taruna sebagai keamanan dan kedisiplinan. Terus ada logistik sebagai bidang perlengkapan. Selanjutnya jurnalistik, yang seperti yang kalian ketahui, ya bisa dibilang mendokumentasikan kegiatan yang ada di staf batalion serta mempublish. Terus ada kasroh bidang kerohanian. Mungkin itu beberapa struktur. Selanjutnya lebih rincinya dari kesekretariatan bisa dijelaskan oleh sekretaris utama, itu rekan saya Ajeng Melian. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang saya, yaitu kesekretariatan. Jadi tugas dan pokok fungsinya sekretaris itu yang paling utama adalah ya mengarsipkan, terus mengetik, menulis administrasi yang ada di staf batalion Taruna. Saya dibantu oleh rekan saya yang bernama Putri Kersa Mutmainah. Dia dari adik tingkat saya. Terima kasih, mungkin cukup itu. Selanjutnya dari bidang kegiatan dulu. Siap. Terima kasih untuk dan Pandi. Untuk sebagai saya sendiri menjabat sebagai Komandan Operasional Diklat, yaitu dari arti dari operasional diklat adalah mengoperasionalkan seluruh kegiatan yang ada di SMK Nasional Purwokerto. Dan diklat adalah mendidik dan pelatihan. Misal ada Bidangpora, dari unsur operasional diklat itu mendiklat atau mendidik dan melatihnya. Dan saya sendiri mempunyai rekan kerja, wakil saya adalah Gita Cintia, dan rekan kerja saya dari tingkat 2 ada 4, yaitu Gesit, Rizal,
Wahid, dan Anak. Cukup sekian dari saya. Nah, jadi gitu ya, operasional itu mengoperasionalkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SPM maupun juga staf batalion. Mungkin itu ekstrakurikuler, terus class meeting dan sebagainya. Selanjutnya ada bidang bendahara, silahkan. Ya, jadi saya dari bendahara sendiri itu tidak hanya mengelola keuangan di staf batalion tersebut, tapi kita bisa mendukung mengoperasionalkan kegiatan dan administrasi juga kan. Ya, kita mengatur pemasukan, pengeluaran, keuangan seperti itu. Mungkin tambahan dari bendahara mungkin bisa menurut program kerja kami ya, kayak mungkin membuat sebuah usaha dana untuk struktur staff, untuk organisasi staff itu sendiri. Dibuat pemasukan gitu Iya, ya. masukan. Selanjutnya dari Komandan Polisi Taruna, silahkan dijelaskan apa itu Polisi Taruna. Dalam organisasi Staf Batalion Taruna mempunyai kesatuan tersendiri, yaitu Satuan Polisi Taruna yang berfungsi sebagai keamanan, ketertiban, dan mengamankan. Ya, tambahan ya. Jadi untuk Satuan Polisi Taruna, biasa kita melaksanakan sebuah tugas keseharian dari Taruna berangkat dari pagi sampai pulang. Jadi kita itu yang mengatur semuanya, terutama untuk Satuan Polisi Taruna dari pada saat apel ada atribut yang kurang lengkap, dari Satuan Polisi Taruna bisa menertibkannya, Mendisiplinkan ya. mendisiplinkan seperti itu. Terus dari segi keamanan juga mungkin dari kendaraan para taruna maupun guru itu diamankan, mungkin dari helm, terus juga di jalan mengamankan, jadi seperti pengatur lalu lintas. Itu fungsi dari Polisi Taruna. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di komen ya. Nah, itu beberapa struktur yang ada di staf batalion Taruna. Tapi ada yang lain, contohnya Komandan Kompi. Ya mungkin di part yang awal itu udah ada dari Dan Afif ataupun Dan Isna, itu Komandan Kompi. Jadi mengomandai satu kompi, contohnya Kompi 1 untuk tingkat 1, Kompi 2 untuk tingkat 2, dan juga Kompi 3 untuk tingkat 3. Jadi kesimpulannya, staf batalion itu adalah organisasi yang tertinggi yang ada di SPM, yang menjadi penggerak utama berjalannya suatu kegiatan. Dan di staf batalion juga mempunyai struktur dari yang tertinggi sampai yang terendah, itu ada semuanya. Dan struktur itu saling menguatkan, contohnya di dalam kegiatan, mengadakan satu kegiatan membutuhkan dana, dan bendahara dapat menutupi dana tersebut, membutuhkan suatu dokumentasi, jurnalistik, terus sekretaris, juga administrasi kayak misalnya dari kegiatan mengajukan suatu mungkin proposal, kita bisa membantu dari bidang administrasi seperti itu. terus di kegiatan itu membutuhkan suatu keamanan, poltar bisa mengatur. Jadi kayak gitu. Jadi saling menguatkan. Kalau ada yang masih bingung, bisa tanyakan di komen. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab tanya lagi ya. Kegiatan harian Untuk harian, yang pertama tentunya ada apel pagi maupun apel siang. Pagi sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai KBM. Sebelum KBM. Terus yang apel siang setelah KBM. Jadi itu rutin setiap hari. Seperti upacara mungkin di sekolah dibalik dulu saat SMP. Di dalam apel ada pengucapan visi misi, pengucapan Pancaprastia. Nah, nanti adik-adik akan dijelaskan apa itu Pancaprastia. Terus di akhir juga ada doa. Jadi sebelum atau mengakhiri satu kegiatan kita harus berdoa. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah program kegiatan staf batalion 1 tahun ke depan. Ya, jadi program kerja Staf Batalion Taruna masa bakti 2020-2021 dari masa bakti kami ya. Jadi sebuah masa bakti dari sebelum-sebelumnya itu mempunyai program kerja tersendiri. Nah, program kerja itu apa yang akan kita rencanakan dan apa yang harus kita laksanakan 1 tahun ke depan. Jadi dalam sebuah program kerja terdapat program kerja paketan, harian,
dan juga partisipasi. itu artinya apa sih? Izin menambahkan ya, untuk yang partisipasi itu misalnya dari alumni kita itu ada yang mau menikah, jadi kita itu berpartisipasi untuk menjadi pasukan benang pora, menjadikan acara yang dilaksanakan itu menjadi meriah atau menarik gitu loh. Jadi udah adatnya kayak gitu. Ada. Kalau alumni SPM yang jadi pelaut saat menikah itu ada benang pora dan staf batalion menjadi ketukan. Bukan hanya kegiatan partisipasi acara pernikahan dari para alumni atau senior kami, dalam kegiatan ruang kerja partisipasi yaitu terdapat undangan upacara. Jadi dipercaya gitu ya. Dipercayai ada upacara dan kegiatan rutinan dari setiap tahun, upacara Kabupaten Banyumas ya, hari jadi Kabupaten Banyumas, kita ikut serta dalam kegiatan tersebut dan lain sebagainya yang bersifatnya itu partisipasi atau undangan dan serta meriahkan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut itu dari instansi-instansi tertentu, baik pemerintah maupun swasta lainnya. Terus selanjutnya dijelaskan atau enggak itu yang dari paketan. Oke, dari paketan itu yang pertama Mada Pintar yang mungkin yang akan kalian laksanakan ya. Oh iya, sebelum Mada Pintar ada MPLS, nah masa pengenalan lingkungan sekolah Yang dilaksanakan. dan dilaksanakan secara online ya. Terus Mada Pintar itu masa dasar pendidikan fisik dan mental. Dari namanya aja kalian pasti udah tahu dibina fisik kalian. Itu dari kita itu olahraga bareng dan lain sebagainya. Terus mental kalian diuji, mungkin kalian ditunjuk jadi damtong dan lain sebagainya. Itu dalam Mada Pintar kalian dilatih semuanya itu. Ya mungkin pengalamannya nih dari selama Mada Pintar dulu. Iya. Dulu saya itu Mada Pintar jadi komandan peleton 3 nautik. Komandannya saya. Nah ini saya satu peleton nih. Ini juga dulu di Mada Pintar jadi catat terbaik nih. Apa itu sih catat terbaik kan? Mungkin lanjut dulu aja deh dari pengalaman Mada Pintar. Oke. Dulu tuh ya Mada Pintar pasti menyenangkan, punya kenangan. Setiap orang punya kenangan tersendiri. Teman saya itu dulu banyak kejadian lucunya lah, yang saat dibina kentut lah, dibina malah pipis lah di celana, itu ada. Jadi kalian nanti pasti mengalami sendiri. Jadi- Bukan pipisnya ya, tapi mungkin Iya. pengalaman-pengalaman yang menarik kalian pasti akan mengalami. Jadi yang kita rasain saat Mada Pintar itu teman-teman kalian yang nggak mau sekolah di sini ataupun nggak daftar di sini itu mereka nggak ngerasain apa itu Mada Pintar. Jadi itu kalian kayak punya pengalaman tersendiri gitu loh. Asik lah pokoknya. Silakan yang lanjut. Lanjut tadi. Catat terbaik. Catat terbaik. Ya di dalam kegiatan Mada Pintar, khususnya dari angkatan saya pribadi angkatan 36 yaitu dulu namanya itu Ladastar. Jadi dirubah menjadi Mada Pintar dari angkatan 37. Itu dirubah menjadi Mada Pintar dengan ketentuan tertentu. Nah di dalam kegiatan tersebut ada yang namanya catat dan catat terbaik, ada kantong terbaik, ada pelari terbaik. Jadi di dalam kegiatan Mada Pintar itu ada long march. Nah itu ada pelari-pelari. Nah sistemnya tuh membawa bendera ya. Siapa yang paling depan dari pos 1 ke 2 contohnya itu dia mendapat penghargaan. Sama dengan catat terbaik dan kantong terbaik. Nah, iya. Jadi untuk catat terbaik itu saya pribadi dari angkatan 36 mungkin telah memenuhi kriteria yang tertentu dari pembina maupun senior. Nah di dalam catat atau catat terbaik itu nanti kalian bisa menjadi perwakilan saat pelantikan, mungkin saat penyiraman tirta Sabta Samudra di Logending. Nah itu akan menjadi perwakilan. Nah catat terbaik itu dituntut Yang kayak apa ya, kriterianya itu harus lebih aktif dari teman-teman yang lain. Intinya kalian harus mempunyai kemampuan lebih dari teman-teman yang lain. Pasti senior akan memilih kalian jadi catat terbaik atau calon taruna terbaik. Mempunyai keunggulan tersendiri yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin gitu. Ya, mungkin itu aja penjelasan catat terbaik buat adik-adik angkatan 38 yang akan menghadapi Mada Pintar. Tetap semangat. Saya harap ada yang bisa meneruskan catat terbaik dari angkatan 37 maupun saya 36. Untuk
sempurna dari semuanya yang ada di rumah. Tetap semangat walaupun menjalankan MPLS secara online. Walaupun MPLS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan jaga kondisi fisik. Menyiapkan untuk pendampingan yang akan dilaksanakan, yang akan datang, yang akan didapatkan kembali. Motivasi Indah untuk calon Taruna. Ada yang lainnya? Motivasinya tetap semangat untuk kalian itu harus lebih semangat lagi untuk menjadi taruna sampai pelantikan, bukan sampai wisuda. Jadi pandangannya seperti ini aja. Kalian jangan melihat apa yang ada di depan dulu. Jadi kalian lihat di belakangnya. Misal, oh jadi pelaut gini. Nah itu sebagai acuan seperti itu. Nah terus kan misal online nih, mungkin ini buka-bukaan aja ya. Mungkin tertekan atau bagaimana, banyak masalah, bimbang. Itu jangan dipikirkan, diragukan aja. Jadi sebelum kita masuk, itu adalah medan yang sebenarnya. Jangan takut sebelum berperang, seperti itu. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu talk show yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar, penonton yang di YouTube. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bina Taruna Adiloka Jaya! Perkenalkan, nama saya Joy Diana. Saya dari Perkenalkan, nama saya Tessa. Staf Batalon Taruna terdapat organisasi terdapat struktur organisasi. Pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Komandan Batalion. Pertanyaan pertama yaitu apa itu? Itu tahu sih. Sebuah organisasi Staf Batalon Taruna terdapat struktur Satuan Polisi Taruna. Bina Taruna Adiloka Jaya! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow.